suka banget temponya pas, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Langsung masuk ke game. Betul. Ini sudah hampir jam 10 ya. Iya. Hampir jam 10. Perbedaan waktunya 2 jam ya? Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Dengan Asia Selatan ya. Oke. Dan garis pesawat hanya mengambil bagian kecil. Kalau kita membicarakan Miramar, garis pesawat kayak gini ya so-so lah. Tapi ini nggak 50-50 sih. Ini 50, ini kayak 5545 lah ya. 5550 atau bisa bilang 6040 bahkan ya kalau kita melihat ujung-ujung dari ruinsnya. Betul. Kemarin gue nyoba tuh, gue turun di trailer park pas. Hah? Terus? Gak ada apa-apa. Lu kurang kerjaan banget turun di sana. Gue nyobain, gue turun di pulau kanan, gue turun di pojok kiri atas, gue turun di tempat aneh gitu. Dan gak looting. Bener-bener kosong. Kalau turnamen mungkin beda cerita ya? Karena kan kali 2. Kayak 2 mungkin ya. Kali 2. Tapi yang unik dari Miramar di meta-meta zaman now nih ya, Iya. circle-nya tuh aneh. Circle-nya tuh sering banget ngambil ke arah pulau kecilnya, tapi jarang ke arah pulau kecil. Kalau Cuma kita lihat di turnamen loh ya. Awal-awal doang ke sana. Iya, cuma awal-awal doang. Kita inget lah PMPL, berapa kali circle-nya mengambil bagian kanan bawah dari Miramar. Itu rasanya kayak lu deket sama orang, rajin ngechat, Waduh, tapi nggak jadian. wah, diulur terus ya. Diulur terus. Diulur terus. Udah deket ngomongnya aku belum siap. Betul, tapi kali ini bakal numpuk lagi antara Seoul dan juga BTR. Kali ini BTR full dengan 4 pemain mereka. Iya, ronde 2 kali dan BTR kali ini nggak turun di arena. Kemarin bisa dibilang kayak kesalahannya BTR, mereka turun di arena, jadi kekunci di arenanya. Kelok banget. Kali ini mereka nggak mau, mereka ngambil area kasino. Ini seperti ketika mereka lawan Louvre di, Betul. di turnamen lain waktu itu. Yes. Dimana mereka turun di Pekado juga dan Louvre awalnya itu mengambil daerah apartemen. BTR kalah. Next time ya, BTR yang ngambil apartemen, ngambil sisi bawahnya. Iya. Kasih Louvre bagian arena. Ini bisa dibilang ya, pembagian untuk PK2-nya itu 50-50. Jadi iya. BTR dapat dari kasino ke belakang ke arah rumah L, dari apartemen merah sampai ke belakang, sampai ke Arena. depan arena itu semuanya dikuasain sama tim Seoul. Betul banget, tapi biasanya ketika orang mengambil sisi belakang yang sisi kasino, rumah L, itu area kontrol mereka lebih gede. Karena luas banget, mereka mau pindah-pindah gedung, mereka mau ngunci. Tapi lootingnya menang di arena sih kayaknya. Betul, dan yang lebih jelasnya lagi adalah ketika lu ngambil di bagian kasino ke arah belakang, ke arah rumah L dan ngambil apartemen birunya juga, lu bisa naik ke arah rooftopnya. Itu ngebuka view yang jelas banget dari apartemen biru menuju ke bagian arena bahkan sampai ke perumahan depan arenanya. Iya betul banget, tapi kita bakal ngintip terlebih dahulu ke arah God L dan juga Illuminate. Dimana mereka perang di awal di San Martin. Dan kali ini Illuminate sudah harus kehilangan satu player mereka, tapi harusnya bisa di revive. Dan dengan UMP, Johnny nembak jarak jauh, apakah bakal naik kepala dari anggota God L? Sepertinya agak susah. Gue percaya sih, karena ini yang main adalah pro player dengan pengalaman yang udah gak kaleng-kaleng lagi, jam terbangnya udah banyak banget. Walaupun secara statistik dan secara data, semua pelurunya UMP itu kalau ditembakin buat jarak jauh, SMG deh buat jarak jauh itu udah kayak nihil banget. Iya. Tapi kalau di pro player megang, Wah, beda cerita lagi. Kalau dipegang sama tangan yang tepat, pasti berubah menjadi Microboy sebuah kesempatan. ngapain tadi tuh? Ini bukan klasik boy, Iya, nggak ada ini bukan mesin-mesin dingdong ya. Gak ada mesin-mesin, udah gak ada lagi eventnya juga. Apa, udah nggak ada ya? Ding dong udah gak ada lagi tuh mesin-mesinannya. Padahal gue senang banget waktu ada wahana-wahana tuh. Main di perang di wahana ya? Wah, turun aja wahana terus. Apalagi ini yang naik histeria tuh Iya. gak bakal kena tembak. Tapi kalau udah cekling, wah terbang. Udah langsung terbang aja, masa kemana-mana lagi. Illuminate masih bisa bertahan dengan keempat player mereka. Walaupun tadi sempat knock 1 si Goodart-nya, tapi kali ini masih bisa survive juga. Merado sudah berada di tangan dari Illuminate. Harusnya mereka bisa rotasi dengan cepat mengambil bagian belakang dari San Martin. Betul banget, mereka langsung mengambil ke rumah Bata di belakang. Dan kayaknya dari Johnny bakal coba untuk maju ke depan. Johnny kemarin pas, gue liat sering menjadi opener untuk tim Illuminate. Apakah ganti role? Martin jadi carry dan Johnny jadi scout? Ya karena jujur gue pribadi tidak terlalu ngikutin dari PMPLTH-nya. Iya. Gue cuma ngeliat kayak hasil akhirnya sama beberapa highlight yang memang muncul di Instagram ataupun di beberapa konten-konten yang bisa dilihat. Lu nggak terlalu perhatiin kayak role-nya apa, siapa yang main lagi bagus gitu ya? Yes. Tapi sebenarnya main bagus atau enggak bisa kelihatan sih. Kan ada statistik yang kayak di match terbesarnya siapa, top 5 di match siapa itu bisa dilihat dari situ. Tapi dari God L-nya cukup low juga nih si Hastar. Katanya bakal JCZ kali ini dan harus langsung turun. Kenapa ya kalau bawaan puasa ngelihat nickname kayak gitu tuh bukan Nastar Hastar. ya? Jadinya Nastar. Kemarin gue juga lihat Nastar. Oh Hastar. Aduh ini baru puasa kedua ya, gue belum nyobain Nastar, gue harus nyari Nastar. Agus ya? Agak susah sekarang cuy, apalagi di tengah-tengah. Kalau mau pesen online sih pas. Pesan online tuh ragu-ragu cuy. Gue pernah kemarin kayak mesen roti online gitu. Zong ya?
Ya, ada jamur dan segala macamnya. sumpah. Iya, agak berjamur. Jadi buat pesan makanan online gue agak sedikit inilah. Kecuali terpercaya. Kecuali Atau temen punya terpercaya. gitu ya. Betul, punya teman. Jadi harga teman. Karena punya teman. Tapi kualitas temen juga, Keluarga spesial. betul. Nilai plusnya lebih banyak lah ya. Betul. Nilai plusnya lebih banyak. Harga temen, kualitas temen juga. Betul. Dan pengiriman cepat lagi ya. Kadang personal. Yoi, langsung personal ke yang punya. Dan God L, akhirnya satu pemain mereka ke pick off. Illuminate sudah mulai menyebar posisi mereka. 3-1 setup yang mereka lakukan, ada satu flanker dari Illuminate. Iya betul bang, kita bakal lihat dari tim Illuminate juga langsung ngebagi cukup rata. Tapi di high ground, di billboard, udah ada pemain God L yang mulai mengintip ke arah tim Illuminate dan membatasi pergerakan mereka. Tapi sementara waktu ini belum ada player yang dipulangkan ke arah lobby meskipun sudah beberapa knock yang terjadi ya. Ya meskipun ada beberapa tim yang numpuk di arah San Martin, di arah Pekadonya, atau di arah tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Tapi hanya sekedar knock, belum sampai dipulangkan ke arah lobby. Bahkan ini sharing item healing juga. Dia ngedrop satu boostingan sama satu first aid kit tadi untuk dikasih ke teman yang ke knock. Johnny masih mendapatkan angle, apakah bakal mendapatkan ke knock yang kedua menuju ke arah Hastar. Iya betul bang, kita bakal lihat dari seorang Hastar sudah berhasil dari 5, first aid sudah digunakan juga. Dan Johnny masih mengintip dari FPP mode dari Dia seorang nge-flank. Sis. Yang flank ya? Ya dia mau nge-flank, dia mau ambil sisi bagian dari rumah batanya. Dan mungkin dia harusnya ya, kalau flank-flank kayak gini tuh paling enak lu ngambil bagian high ground tuh. Belakang rumah bata kan naik ke atas Gunung-gunung. bukit lu bisa ngambil. Power grid. Iya betul. Ngambil dari situ untuk ngintip lower groundnya, untuk ngintipin kota, apalagi setup yang dipunya sama Illuminate harusnya bisa kelihatan. Kalau setup mereka nggak di dalam rumah kayak si Johnny ya, kayak mereka misalkan ambil rooftopnya atau mereka ambil balkonnya itu harusnya masih bisa kelihatan. Betul, dan TPP Gaming digunakan juga untuk semua tim kali ini. Dari high ground, low ground, dari jendela juga. Untuk mengintip ke arah luar. Dan Godard mau ngintip juga, tapi di billboard. Ada satu orang yang mulai membuka vision juga untuk tim God L. Iya, dan itu dia nahan step. Wah, tidak ada pertarungan antara BTR dan juga Soul untuk yang kedua kali ini di Cabut kali Miramar. ini ya. Betul, regroup semuanya, lebih milih untuk bermain aman. BTR gue yakin, karena ini adalah hari terakhir mereka bermain, mereka bakal maksimalkan kesempatan ini untuk tetap berada di posisi puncak. Betul banget, mereka nggak mau sampai ke balap dan kau bisa membuat poin yang mungkin beda 70 poin, 80 poin. Dengan tim-tim lain. Wow, mereka ngambil di pinggir circle-nya, ngedrop satu orang, dua orang di setup, sementara Luxi dan Microboy berada dalam satu arah rotasi yang sama. Betul, emang BTR kan mainnya gayanya kan di pojok circle. Makanya Betul. mereka lebih milih untuk berada di ujung circle, lalu mereka bermain dari arah tersebut. Ini waktunya ngetes strategi ya, karena scrimnya adalah, bisa dibilang ini adalah scrim internasional juga. Jadi untuk nyoba-nyoba strategi baru gua rasa oke-oke aja. Tapi nyobainnya mahal juga ya, Iya. $3.000 $3.000 $3.000 cuy. Nyoba-nyoba 45 juta. Nyoba-nyoba berhadiahnya besar banget loh. Aduh, enak ya jadi pro player ya. Kalau sudah sampai di titik atas tuh enak ya jadi pro player. Iya, emang bener. Kalau masih merintis, masih nyoba-nyoba, itu berat banget. Kita ngelihat kayak pro player ya semua sekarang di setiap negara, setiap tim tuh kayak enak banget hidup mereka. Tapi perjuangan mereka kan kita nggak tahu. Titik mereka mulainya tuh kayak gimana, apa yang harus dikorbankan dan lain-lainnya itu pasti berat banget. Betul, karena korbannya berat banget loh. Dari keluarga, ada juga pendidikan, ada Betul. juga ya akhirnya benar-benar harus ninggalin semua gitu. Jadi ya tantangan juga sih, tapi kalau namanya passion ya apa sih enggak? Betul, apapun yang dijalankan dengan passion dan dijalankan secara ikhlas juga, Betul. selama itu halal. Motornya berkah. keren. Wah, Satria Batang Putih. Wah gila, motor lu juga kayak gitu kan? Apa? Motor lu, Mana ada? emang lu gak kayak gitu? Enggak. Gue tuh suka sama ini tuh gak lo? Dacia yang ini, yang warna kuning, yang kayak mobil Retro zaman gitu ya? dulu Iya, ya, iya, iya. itu keren banget sumpah. Itu dapat dari mana coba ya? Tapi kebanyakan yang pakai tuh kalau nggak yang merah, yang hiu, yang apa, yang abu-abu tuh sering banget dipakai tuh. Iya, tapi gue entah kenapa tertariknya sama yang kuning, yang bagian skin depannya itu kayak bibir gitu. Iya, gue juga itu keren, emang Itu keren keren. banget. Gue kalau nggak yang kuning tuh yang hiu, lucu yang hiu. Ngebahas skin kayak kita. Kode, Ini mah cuekin aja lah ya. kode pas, kode pas. Tolong Bapak yang sedang menonton ya, boleh lah kirim-kirim Nanti kode nomor gitu. ID-nya gue pasang ya di bio gue. Oke, back to San Martin. Belum melepas posisi ini. Padahal Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, bahkan ini udah masuk di circle yang kedua. Iya betul, mereka masih menebein zona kedua yang ini zona yang enggak lu pengen TB terlalu lama sih sebenarnya. Kecuali lu Dr. Badru, lu masih seneng zona kedua.
Tapi Badru pun gak bakal nahan Miramar juga sih bro. Badru tuh hanya menahan di bagian Sunhawk dan akhirnya kita melihat Mega Swag mendapatkan 1 orang begitu saja. Di tengah rotasinya dia sempat mendapatkan 1 pick off tadi. Namun baru knock, belum sampai di end. Betul banget, tapi Swag kali ini bakal langsung coba untuk menghabiskan seorang JCZ dan Martin pun kenok kali ini. Dan baik banget pemain Illuminate yang sudah mulai terpantau dan terhenti ke pergerakan mereka. Dan Mega kali ini akan langsung maju dan mencari tambah-tambahan kill. Kayaknya mereka terlalu fokus deh. Mereka terlalu fokus perang di arah San Martin ya sama GOT-L. Tiba-tiba ada tim lain yang datang dan mereka nggak antisipasi hal itu. Jadi ya mau nggak mau pemain-pemain dari Illuminate harus ke pick up satu persatu. Nih Vexnya juga cukup nekat sih, dia turun dari mobil. Kalau ini ketembak, kenok, abis sih dia. Ya harusnya sekarang mereka bakal langsung gaspol menuju ke bagian playzone-nya. Dan ini menjadi angin segar, informasi yang penting untuk GOT-L. Ketika mereka melihat kill feed dan ngelihat yang hilang adalah pemain Illuminate, ini bakal menjadi kesempatan mereka untuk nge-push, tapi satu pemain mereka masuk dengan YOLO. Hastar langsung dipulangkan ke arah lobby, 3 pemain tersisa. Setup yang benar-benar buru-buru, Kings bakal melakukan surprise dan gagal. Oke, dia sekarang yang bakal terkena surprise. Dia keluar terlebih dahulu, healing. Aduh, Illuminate juga sedang melakukan healing, itu nekat banget sih. Padahal HBD-nya Kings tadi perfect harusnya. Ini kalau dari tim Illuminate, ngeflank dengan baik, dapat bener banget. Johnny baru keluar dari posisi ngeflank dan langsung ngabisin pemain dari tim GOT-L kali ini. Martin nge-end nggak pakai lama, tinggal 2 lagi pemainnya. Johnny di belakang punya angle yang bebas untuk nembakin ke arah tim GOT-L. Bakal dipush kah? Intip sedikit ke bagian rumah, hanya berbeda tembok doang. Masuk ke arah ruangan yang sama, Spray berhasil mendapatkan 1. Wow, 1 persatu dari GOT-L benar-benar dirontokin dan Johnny menjadi eksekutor terakhir untuk mengirimkan. Johnny langsung lari, mau looting menjadi healingan. Ini DPS Blue Zone kedua masih. Kecuali pas udah nutup, circle-nya udah ke circle 3 tuh DPS-nya udah berubah jadi DPS Blue Zone ketiga. Dan Johnny, wah ketembak. Wah, 40 OP. Iya, gua kira dia kenoknya gara-gara Blue Zone. Headshot langsung, Pak. Palanya hilang. Kasian banget Illuminate, kayaknya mau lepas tuh susah gitu. Terjerat terus berkali-kali. Iya, ya ampun, prototype. Ini nggak ada yang mau minjemin scope apa? Dia lagi berjuang untuk mendapatkan 1 ledakan mobil. Itu di-scopein sama temennya. Tuh ngomong kiri. Padahal di layar dia masih render ya. Gara-gara scope-nya pendek, cuma RDS doang. Tapi kita bakal lihat dari Surya kali ini. Oke. Bakal maju pelan-pelan. Ada Surya, ada Anto, ada apa lagi nih? Banyak banget ya. Aduh, Bisma. Gue mau plesetin tapi ntar sponsor. Nggak jadilah. MGZ. Tadi apa MGZ? Marcos Gaming. Gue nggak dapat ini ya. Kita bisa dapat ini nggak sih? List urutan lobbynya? Marcos. Nggak maksudnya kita bisa dapat list urutan lobbynya nggak sih? Nggak bisa ya? Ya udahlah, karena itu mempermudah banget kayak buat ngelihat ini siapa, ini tim siapa, ini tim siapa. Ntar coba gue request kali aja dapat. Ntar TSM juga jangan dipleset pas. Wah itu sih berbahaya kalau nggak meleset. Oke skip, Microboy. BTR mengambil bagian La Bendita. Ini emang tempat yang enak banget sih. BTR suka banget ngambil ini. Morph juga suka banget ngambil tempat ini. Berkali-kali kita ngelihat di PMPL Indonesia juga tempat ini menjadi persengketaan tim-tim ketika mereka melakukan rotasi. Betul banget, ini emang tempat yang enak banget karena high ground, cikungan juga, lu bisa looting tambahan juga. Tapi kita bakal dari Zuxi tapping, tapi dengan M16 belum menumbangkan anggota dari tim Fnatic kali ini. Tapi kita bakal dari sisi lain. Ada yang meledak. Dia meledakkan mobilnya sendiri? Kayaknya perang jarak dekat. Dia nembak kena mobil sendiri, meledak dua-duanya. Oke. Feeling good. Tas. Itu bad move banget sih. Itu nggak feeling good. Gara-gara mobil sendiri. Ini feeling bad. Feeling good buat musuh yang lagi perang sama dia. Tapi kenok juga dia. Oh, aduh, bad move banget itu. Keputusan yang kurang bijak tadi dilakukan. Dan sepertinya Bigetron tidak mendapatkan apapun sementara Zuxi langsung bergerak masuk menuju ke dalam circle-nya. Ditinggalkan 1 pemain Fnatic. Ketinggalan. Scout OP, yang ditinggalin Scout OP loh, bukan yang lain. Pemain bintang nih tinggal. Yes, pemain bintang yang ditinggal di belakang. Sementara Neo berhasil mendapatkan U-Hike dari tim Secret. Sudah mulai tertangkap rotasinya mereka. Bigetron belum kehilangan satupun playernya dan belum mendapatkan satupun kill. Iya benar, mereka juga mendapatkan tempat yang sangat enak di lereng. Mereka hafal nih lerengnya. Mereka ini udah parkir mobil di tempat yang nggak bakal ketembak. Betul, ini udah hatam banget. Emang La Bendita tuh tempat yang paling enak. Mangkok paling perfect yang ada di Miramar. Mangkok terbesar. Mangkok terbesar. Dengan menu istimewanya adalah bangkai pesawat. Apa pesawat fermentasi ya? Ume juga belum ngedapetin kill. Baru 1 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Ini jadi Miramar yang pasif banget. Kalau kita bandingkan sama Miramar di hari pertama kemarin. Betul, kita bakal ada tim TS bakal bertemu dengan tim TSM lawan TSM kali ini. Betul, namun dengan TSM yang berbeda. Duo TSM bakal bertemu, Neo bakal di revive terlebih dahulu.
Clutchgat juga harusnya bakal dapat tempat untuk di-revive, tapi tiba-tiba ada PH yang datang dari arah lain. Perubahan langsung mengganggu juga peperangan, tapi kita bakal ada Jonathan. Sudah mengeker bom tembakan dari Matoy. SKS God kali ini Betul. akan menembak dan mengcover teman-teman yang perang di bawah di area junkyard kali ini ya. No Viking sudah mulai keluar juga di Mega Paradox tertumbang oleh seorang Johnny. Dan Johnny dibalas, di trading oleh seorang Swag XD kali ini. Betul, udah saling melakukan trade knock di sini, tapi bakal dilempar granat aja. Oh, Baik, dapat. melempar granat dan berhasil mendapatkan satu. Jonathan terjatuh, Dua. bahkan dua pemain berhasil diamankan. Zika juga terjatuh. Matoy nge-backup dari arah jauh. Ini Shake yang sangat terbuka. Tidak ada pintunya dan langsung menjadi free point. Last man standing terlihat. Matoy masih memberikan informasi, tapi dua pemain bakal langsung melakukan push. Tim Secret berhasil memulangkan TSM lain ke arah lobby. Bener banget, tapi emang rapi banget sih dari tim Secret ya. Tapi kita bakal ada tim Mega juga langsung perang dengan tim-tim sekitar mereka. Masih di ujung zona 53 waktu untuk zona bergerak. Dan mereka perang dengan tim Illuminate juga kali ini. Godard Ya. di belakang ke arah lobby kembali. Godard belum menemukan performa terbaik mereka. Hanya menyisakan Martin untuk bertahan sendirian menghadapi anggota-anggota Mega. Oke, Saya rumput, dia saya rumput, saya rumput. masih menyatu dengan alam. Martin Gerix bakal menembak langsung. VXC berhasil diamankan. HBD yang sukses. Free point ke arah Illuminate. Sebelah kiri masih dikontrol. Ada Mega. Satu pemain mereka yang masih healing dengan menggunakan bandage karena tidak punya first aid kit lagi. Betul, Encore kali ini harus maju pelan-pelan. Encore masih menjadi celah juga, tapi langsung menggunakan bandage kembali. Boostingan dia masih ada, belum digunakan juga. Dan Bishma dengan tembakan jarak jauh kali ini akan menumbangkan dua tim. Satu orang doang. Satu orang doang ya. Oke. Masih bingung. Habis dikeker, reload, dikeker lagi, kok hilang. Udah pusing dia tuh nyarinya kemana. Circle sudah kembali mengecil, tapi sepertinya Observer tidak terlalu niat untuk menunjukkan circle tadi geraknya kemana. Buka, hilang, tutup, udah gitu doang. Buka, gerak, tutup. Oh, tapi Ankoru mau maju mencari seorang Martin. Ini dia. Oke, Eh. makasih. Diulang lagi. Thank you, God. Dan kali ini Encore nahan. Martin bergerak. Merado tuh ya, cepet banget. Iya, lincah. Lincah sekali. Tapi kalau nyangkut, Wah, PR. PR. Karena dia ceper banget sih. Sering nyangkut sumpah. Ceper banget cuy itu mobil. Ya, Apalagi kayak banyak gundukan kayak gini nih. dia suka ikut komunitas-komunitas mobil ceper-ceperin Wah, pas. gokil. Yang suka kontes-kontes gitu ya. Iya, lompat-lompat mobilnya. Oke, aman diamankan. Oke. Sedikit mengulang kata tapi tidak apa-apa karena memang nickname-nya aman ya. Iya. Sementara Dark juga berhasil mendapatkan satu. Souls kayaknya udah mulai kepepet deh. Ada PH dan juga Hype di bagian atas. Betul banget, tapi dia PH dengan meledak sangat-sangat mobilnya. enak angle-nya. Bisa nembak dan Viper hilang. Yuhai lagi dulu per kilo. Ini Yuhai emang serem banget sih permainannya. Jago banget nih anak. Anak muda berbakat ya. Bocah ajaib ya. Bocah ajaib. Itu sebutan yang biasanya kita lihat kalau misalkan ada satu tim e-sports dengan satu anak muda yang ajaib. Ajaib. Ya, Ajaib. emang ini namanya, gimana sih? Namanya juga bocah ajaib gitu. Makanya, Masa iya. bocah ajaib umur 30 Biu-biu tahun? ajaib kan nih, Biu-biu nih. Bakal 1 lawan 1, Mortal udah low. Apakah Biu-biu bisa memenangkan kontes dilempar granat menuju ke arah Ya, Biu-biu Lindas! di Lindas? Sadis banget cuy. Yuhai gila ya. Dari sebelah kanan. Gak pakai rem, gak pakai ngeker loh. Sup, hilang. Biu di granat. Lindas, oke. Der, hilang. Wah, akhirnya kita melihat Bigetron ya. 2 pemain diamankan. Betul, habis spray down dari seorang Yuhai. Kali ini berusaha untuk men-take down tim PH yang mengambil low ground dari tim Secret. Tapi dari BTR kali ini 2. Luxy akan kenok sementara waktu. Microboy juga akan kenok. Tembakan dari tim-tim Secret mereka cukup panas dan dari PH akan perang dengan tim Secret. Ya ini berat banget men. 2 pemain dari BTR udah kenok, bahkan 3 pemain. Hanya menyisakan Ryzen yang masih bisa survive kali ini. Harus melakukan revive dan smoke setup cukup banyak. iShoot melakukan lemparan molotov tadi. Dia akan mengambil sisi bagian lower ground-nya untuk melakukan healing dan menutup angle shoot dari luar. Tapi PH sudah mulai mendekat. Sebelah kiri ada Hype. Ini 3 tim bakal perang habis-habisan. Ini bakal 3 tim langsung perang dengan granat dan juga semua util tim mereka miliki. Smoke dilempar. Yuhai lumayan low juga dengan armor level 1 doang kali ini. Cukup berbahaya tapi BTR seperti akan bahkan karena lobby secara utuh. Ya ini BTR udah pasti bakal bonyok banget karena dia ke sandwich tadi sama beberapa tim juga. Ryzen sudah dipulangkan ke arah lobby. Matoy masih melanjutkan spraynya ke arah lower ground tapi gagal mendapatkan knock. Sementara PH berada di bagian ujung tapi belum mendapatkan angle shot. Ini tinggal dibuka doang sih. Biu-biu kalau maju dia bisa dapetin angle shot ke arah tim PH. Oh, tapi dari Raven juga sangat baik dapatkan 1 korban dengan tembakan jarak jauh dengan kali 3. Masih 9 tim, 27 orang masih live dan masih belum dapat kill kali ini. Tapi kita bakal dari seorang Biu-biu. Spray down ke arah bangunan kali 4 dan juga M4 belum menemukan korbannya.
Satu player knock, dilempar Oh, smoke. ditembak. Biu lumayan low juga. Dan dia Ume. harus ngeledakin terlebih dahulu mobil Scooby-Doo dia. Ah yes, ada Ume juga yang bakal nembak dari bagian high ground sebelah kiri. Sementara Matoy difokuskan untuk menuju ke bagian kanan. Dark masih melakukan revive terlebih dahulu karena Iconic lagi dalam posisi knock. Dia masih bisa bertahan harusnya dengan 3 pemain mereka karena Nova King sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan di bagian belakang dijagain juga sama Zebra. Jadi ini posisi yang aman banget untuk PH di bagian belakangnya. Betul, tapi kita bakal lihat dari Matoy juga langsung berusaha untuk nge-back out teman-temannya karena Zora pun bergerak, dia harus maju juga kali ini dan dijagai oleh tim PH dengan 3 anggota tersisa sementara waktu. Dari tim TS sedikit tertekan kali ini, mereka harus keluar dari area mereka dan harus maju ke arah zone. Betul, ini kedua tim melakukan fight, 3 tim bahkan melakukan Oh, fight dengan Yuhai. sangat lama banget. Dan Yuhai berhasil diamankan, Zebra mendapatkan headshot. Satu spray yang sangat rapi, karnya masih disimpan di punggungnya. Padahal dia nge-spray menggunakan M4 dan mendapatkan satu target yang dia inginkan. Ini memberikan waktu untuk PH berotasi masuk ke dalam circle. Buying time ini dan tadi langsung Yuhai dipulangkan juga ke arah lobby, tapi dari Biu langsung berperang kali ini melawan tim Ume yang berada di belakang mereka. Mereka juga harus bergerak. Zona kelima bukan zona yang lu pengen TB terlalu lama dan Biu seperti mengorbankan diri dia untuk ngelock dengan tim Ume. Tapi dia kalah one on one kali ini dan dipulangkan oleh seorang Kiki OP. Yes, Kiki berhasil mendapatkan satu lagi. Bisma juga knock. Dan Blue Zone sudah mulai mepet ke arah dia, ini bakal ditinggalkan. Ya, Bismanya bakal ditinggalkan. Kiki bakal maju sendirian aja, tapi masih ada iShot yang menjaga di bagian depan, memotong rotasi yang dipunya oleh tim Ume. Ini bakal menjadi mimpi buruk kalau dia nggak ngecek lower ground-nya sebelum dia lewat. Jadi kita bakal Ledakin mobilnya. bakal ledakin mobil untuk mencari cover tambahan sedikit lagi. Tapi kita bakal dari iShot, bakal one on one dengan pergerakan tim depan dia, tapi spray down-nya akan kalah dari seorang Kiki OP kali ini. Dan Kiki OP menambah jumlah poin dia kali ini. Kita bakal dari samping juga tembakan seorang Matoy, dia bakal 1 korban. Apakah menjadi 2 korban? Dan ternyata belum. Harus reload, harus menghindari peluru juga dan Matoy akan langsung tersungkur dan menghindari peluru-peluru panas dari tim-tim sekitar mereka. Kiki Karena juga dia ikut nembak last ya? man standing dari tim Secret. Ya, Kiki juga kayaknya ikut nembak. Di sebelah kanan juga ikut nembak. Ternyata ada Fnatic yang mengambil keuntungan dari sebelah kanan. Mengambil keuntungan dalam kesempitan. Iya, betul. Corona. Sempit-sempit ngambil untung ya. Sementara PH masih bersembunyi di balik smoke. Prototype berhasil mendapatkan 1 tadi, 5 tim tersisa 16 orang yang masih hidup. 1 lower ground dikondisikan di situ, ada 2 tim. Kali 4 pakai AK. Yoi. Wah gila. Wah gila sih. Bener-bener OP nih Scout. Skornya mau OP. OP, Dia OP raja Scout. VSS loh. Hah? Raja VSS. Tapi kalau lo ngomongin VSS ya, kemarin gue juga sempat nonton beberapa round. VSS tuh sekarang lagi sering-seringnya dipakai loh. Tapi emang tim-tim dari Asia Selatan itu emang suka banget sama VSS. Emang fans banget mereka sama tembakan itu. Bahkan waktu di turnamen lain, Scout OP pernah ngeratain tim lain cuma pakai VSS. Wow. 4 orang ngeratain sama dia. Hanya dengan VSS. Jadi Jadi 3 orang. jadi nggak heran kalau misalkan tadi kita ngelihat Scout OP survive sendirian ya. Dan dapat senjata yang lebih baik daripada VSS. Betul banget. Dan VSS juga serem banget ya. Betul. Tapi udah mulai berkurang lagi. Ini Scream nggak ada ininya soal flow ya? Apa? Nggak ada kayak... Kill indikator. Iya, kill indikatornya itu nggak ada. Nggak Jadi ada. kita nggak tahu kayak Sampai mati. iya siapa yang mati, yang udah dipulangin, siapa urutan keberapa tuh kita nggak tahu. Karena biasanya kan ada aset yang keluar. Ini tim ini eliminated, Ya, ini paling eliminated. mengira-kira doang kita kan. Betul, dan kali ini masih ada fight yang cukup intens. Dari SGE berhasil mendapatkan 1. Austin berada di balik 1 jeep dan sudah melihat pergerakan dari prototype. Dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Mobil sudah mulai terbakar. Dan dari PH mereka sudah ngedapetin 4 poin kill. SGE baru ngumpulin 3. Kayaknya dari keempat tim ini killnya setara gak sih? 3, 4. Iya, kayak cukup imbang nih untuk semua timnya. Tapi dari SG juga kali ini mereka masih dapetin kill, tapi Fnatic lumayan banyak. Ya 7. 7 kill. Padahal jarang kesorot, tiba-tiba dia udah ngumpulin 7 kill aja. One by one ya. Nggak langsung 4-4-4 gitu. Dia 1-2, 1-2. Petarung banget ya berarti, 1-1, Petarung dia. 1-1 gitu kan. Maju lu, satu-satu. Siapa duluan? Gua. Oke, mati tuker badan, ganti lagi yang lain lagi. Tapi Dark, free shoot banget men. Dia berada di arah yang benar-benar open field. Tuh, dan bakal langsung dipulang ke arah lobby juga. Dan Dark bakal disecure oleh seorang Wise dari spray dari seorang Ted. Kali ini bakal langsung mengincar pergerakan dari tim-tim lawan mereka, tapi belum berhasil menumbangkan lawannya PH. Akan sedikit diincar oleh tim-tim sekitar mereka dan hanya misalkan 1 player lagi Zebra. Zebra, Mouse, dua knock kali ini dan 2 player ini akan dipulang ke arah lobby sebentar lagi, dimana Zebra masih neben-neben zona juga. SG bakal maju melawan Fnatic juga dan PH Zebra udah harusnya done sih, kelar dia. Ya, tapi semuanya bakal balapan masuk ke dalam circle, terutama buat SGE. Mereka berhasil mendapatkan 1 lagi, Venom langsung dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan 1 pemain dari tim Hype. Betul, dan kita bakal lihat dari SG juga bakal mengendarai kendaraan sudah berasap akan digunakan untuk tameng kali ini. Dan dari SG, Ted bakal coba untuk menghabiskan seorang Gurka YT dari tim Hype. Itu bakal dikejar sih, karena kalau
hype nggak dihancurin sekarang, ini bakal menjadi mimpi buruk buat SGE. Mereka harus ngontrol 2 angle, bahkan 3 angle. Lumayan nih chillnya, tapi belum sempat untuk ngebuat dia pulang ke arah lobby. Memberikan sedikit kesempatan untuk melakukan healing kali ini, dan dia punya 1 looting box dari temannya sendiri. Jadi masih cukup aman kalau dia pengen bertahan di balik batu dengan lebih lama lagi. Perubahan tapi pengen enak sekarang Fnatic sih. Mereka punya angle yang sangat enak, tinggal menyaksikan juga tim main fight. Tapi SGE pelan-pelan mulai merangkak ke arah Fnatic juga. Yap, Bisa digangguin bentar lagi. Dan servingnya juga pinter, dia langsung ngeliatin shake-nya dulu, takutnya ada orang di arah sana. Lempar 1 granat, ini mungkin granat yang bakal memulangkan langsung. Udah dihabisin duluan sama Diambil duluan Franky. sama Fnatic ternyata. Itu nggak steal kill ya? Nah, itu Itu enggak. tidak steal kill. Tim lain. Itu tim lain yang tiba-tiba mungkin dia mundur malah ngebuka angle ke arah Fnatic. Jadi Mungkin Fnatic ya. dapetin 1. Ketembak oleh Franky dengan Keren karnya. banget. Kecepit oleh 2 tim. Oh ya. iya nih angle-nya, bukan si scout tadi Franky kan? Franky di sebelah mana sih? Kiri. Kalau Franky-nya di kiri harusnya emang dia bisa ngelihat ke arah batu. Itu shake yang tadi dikeker sama Iya, SGE kan? Iya. Batunya kan. Tadi Franky kayak punya celah dikit di kakinya mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau lo inget-inget flow ya, dari Erangel, Sunhawk, dan sekarang di Miramar, endingnya selalu menyisakan 2 tim dengan kondisi 4 lawan 4. 4 lawan 4 ya. Seru ya jadi fight terakhir Iya, ya. jadi kayak intens banget gitu. Bukan intens sih, berimbang. Berimbang. Ya, intens juga sih. Iya juga sih. Apa sih gue ngomong apa sih hari ini? Gak jelas berarti gue hari ini. Lu udah kelamaan ngangkes sih kayaknya. Iya, seminggu nge-cash udah lupa gue. Gue juga nih. Oke, kali ini Austin bakal ditembak dari sebelah kiri. Ada backup juga dari tim SG dengan sangat cepat. Tapi Servi berhasil diamankan. 1 orang harus lari dan winner chicken dinner. Untuk Fnatic harusnya ini ya. Harusnya Fnatic. Iya, Yap, Fnatic. Fnatic. Berapa, Ti? Banyak 6, banget. 10, 15 kill. Gila 15 kill loh game kali ini. 15 kill. Kalau tadi gue bilang killnya berimbang untuk di Erangel sama Kali ini Sunhawk. Ini nggak berimbang sih. Enggak. Ini kayak dikuasain sama Fnatic. Padahal Fnatic ya, kalau kita perhatikan untuk Miramar, ini tim yang jarang disorot untuk sepanjang dari early game ke mid game. Baru di akhir rock Baru di late game doang kesorot dan tiba-tiba mereka udah ngumpulin 15 kill di ending dan mendapatkan chicken dinner. 35 poin berarti total yang mereka kumpulin. Ya bener banget, padahal 2 game sebelumnya Fnatic nggak terlalu menonjol. Cuma di Miramar kali ini dia sangat-sangat menonjol. Ini akan nge-boostingin poin dia banget sih.